Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu berbahagia tentunya. Baik, ini kita pertemuan kalau tidak salah ke 17 begitu ya. Nah, kemarin seperti yang sudah Ibu janjikan bahwa di pertemuan ini saya hanya mengulas berkaitan tentang diskusi yang telah disampaikan oleh teman-teman di pertemuan sebelumnya. Saya sudah mengecek di e-learning, sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Kalau tidak salah ada sekitar 12 pertanyaan yang disampaikan oleh Farid, Tolipin, Relita, Paskalis, Ule, Isma, Pipit, Reni, Fahrul, Laili, Fikri, dan Silvi. Terima kasih sudah mau berpartisipasi sebagai peserta yang aktif di pertemuan ini. Begitu ya, teman-teman. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mengulas satu demi satu pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Farid. Jadi di sini Farid menyampaikan berkaitan tentang sanksi ya, macam-macam sanksi. Dalam hukum administrasi negara terdapat macam-macam sanksi dan salah satunya adalah uang paksa. Nah, apa yang dimaksud uang paksa seperti itu yang disampaikan oleh Farid. Oke, Ibu akan mengulas sebelumnya bahwa di dalam sanksi administrasi itu ada berbagai macam sanksi. Selain dari uang paksa, itu kan ada paksaan pemerintah. Kemudian penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan. Kemudian pengenaan denda administratif serta kemudian upaya paksa. Jadi sebelum menyampaikan terkait hal tersebut, itu saya akan mereview terlebih dahulu bahwa paksaan pemerintah itu kan merupakan suatu tindakan nyata yang mana dilakukan oleh organ pemerintah atas nama pemerintah untuk memindahkan, kemudian mengosongkan, menghalang-halangi atau memperbaiki dalam keadaan semula. Itu paksaan pemerintah. Oke, itu sudah paham ya yang dimaksudnya ya. Kemudian berkaitan tentang penarikan kembali ketetapan tata usaha negara. Nah, ini terkait ini dilakukan dengan salah satunya dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru atau menyatakan tidak berlakunya ketetapan yang terdahulu. Oke, saya akan nge-refresh terlebih dahulu. Kemudian berkaitan tentang pengenaan uang paksa di sini. Jadi pengenaan uang paksa di sini itu merupakan sebagai suatu hukuman. Jadi uang paksa menjadi salah satu sanksi dalam hukum administrasi yang mana merupakan suatu hukuman atau denda, tapi berbeda nanti denda administratif ya akan saya jelaskan juga nanti. Jadi uang paksa di sini merupakan suatu hukuman atau denda yang jumlahnya itu berdasarkan syarat dan perjanjian. Ya, berarti sudah ditentukan terlebih dahulu begitu. Artinya kalau memang sudah berdasarkan kepada perjanjian, artinya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu begitu untuk kemudian nanti dikeluarkan uang paksa itu berapa nominalnya atau berapa budget yang harus dikeluarkan, dan kemudian uang paksa ini harus dibayar karena ketika tidak menunaikan atau kemudian tidak melaksanakan dengan sempurna atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, akan timbul adanya suatu ganti rugi atau pembayaran sejumlah biaya. Nah, jadi pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara di sini yang mana tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di mana hal ini juga sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. Salah satu juga upaya atau tindakan salah satu dari alternatif paksaan pemerintah. Selain dari apa yang dimaksud tentang yang paksaan pemerintah itu berkaitan tentang penghapusan suatu badan atau jabatan, kemudian pembongkaran, kemudian perusakan terkait tentang fasilitas atau sebagaimana yang ada di lingkup pemerintahan. Jadi
Intinya uang paksa ini itu sudah ada syaratnya yang mendahului, yaitu adanya suatu syarat perjanjian. Artinya sudah ada kesepakatan ketika melanggar dari perjanjian tersebut, maka uang paksa tersebut dapat dikenakan secara langsung atau secara otomatis bagi pihak yang melanggarnya. Berbeda dengan denda administratif ya. Kalau pengenaan denda administratif ini ditujukan untuk mendapatkan suatu situasi yang konkret yang sesuai dengan norma, yang mana denda administratif ini tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma. Jadi kalau denda administratif ini harus ada suatu peraturan atau norma terlebih dahulu yang mengaturnya, kemudian timbul suatu adanya denda administratif tersebut untuk menambahkan hukuman yang pasti kepada yang pelanggarnya. Tapi kalau untuk uang paksa itu berdasarkan kepada syarat adanya suatu perjanjian, begitu ya. Farid, semoga Farid dapat memahaminya dengan baik. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Tolipin ya. Pertanyaan dari Tolipin. Tolipin bertanya bahwa tindakan hukum pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara tersebut. Nah, apa contoh perlindungan yang diberikan hukum bagi warga negaranya? Baik, jadi memang warga negara memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Jadi memang itu juga sudah tertuang di dalam aturan dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, yang mana terdapat dalam pasal 27, begitu ya. Pasal 27 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi kemudian dilanjutkan dengan ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan layak bagi kemanusiaan. Artinya di sini ada pelindungan hukum, hak dari yang mana warga negara tersebut dapat. Selain itu juga di dalam beberapa undang-undang pun juga ada pelindungan hukumnya. Jadi sebagaimana spesifik yang ditanyakan oleh Tolipin, begitu ya, perlindungan yang diberikan hukum bagi warga negaranya itu seperti apa? Contohnya misalkan perlindungan ada yang mana undang-undang kita itu tentang undang-undang tentang perlindungan konsumen. Nah, undang-undang perlindungan konsumen ini merupakan suatu undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mana membeli suatu produk atau barang atau jasa dari produsen, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, konsumen di sini misalkan dalam pembelian suatu perumahan, misalkan konsumen tersebut membeli satu unit perumahan di daerah X. Nah, untuk melindungi pihak konsumen tersebut dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh developer, di situ konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, di mana salah satunya misalkan ketika pihak konsumen tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana yang ada di dalam brosur ketika konsumen waktu itu ditawari oleh pihak produsen perusahaan atau developer dari perumahan tersebut. Misalkan ketika dulu menawarkan di perumahan tersebut ada fasilitas kolam renang, fasilitas umum, fasilitas taman, fasilitas mungkin tempat bermain anak. Namun ketika konsumen tersebut sudah membayar sekian biaya, ternyata kok didapati ketika sudah membayar hampir lunas, ternyata pembangunan tersebut tidak ada fasilitas kolam renang, tidak ada fasilitas taman, hiburan, dan lain sebagainya. Berarti itu salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak produsen, yang mana konsumen dapat mengklaim kerugian-kerugian yang dialami tersebut, kemudian dapat melaporkan prosedur tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, itu salah satu contohnya.
Seperti contoh lain, ini kan contoh yang konkret dan spesifik. Seperti contoh lain misalkan, bagaimana seorang warga negara itu memang butuh ada suatu perlindungan hukum. Di tiap di tiap suatu tindakan atau kegiatan apapun itu pasti ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Seperti misalkan ada suatu kejadian tindak pidana pembegalan atau pencopetan, perampokan. Nah, ketika terjadi hal tersebut dialami oleh masyarakat, maka ada penegak hukum yang berhak untuk melindungi. Siapa itu? Yaitu polisi, di mana polisi tersebut berkewajiban untuk mengusut, mencari, dan menangkap pelaku yang melakukan pembegalan tersebut. Artinya ini menjadi salah satu juga perlindungan hukum yang diberikan oleh warga negara. Seperti itu ya. Nah, kan memang merupakan suatu hak dari warga negara. Seperti yang lainnya juga ketika seseorang pelaku melakukan ada suatu pelanggaran atau pelecehan seksual misalkan. Artinya di sini para penegak hukum juga wajib untuk memeriksa, memutus. Nah, artinya wadah untuk memeriksa dan memutus adanya suatu tindakan pelanggaran yang mengindikasikan ada tindakan pelanggaran misalkan pelecehan seksual, yaitu adanya wadah pengadilan atau tempat di mana untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana ataupun perdata. Artinya pengadilan di sini merupakan juga suatu wadah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, karena pengadilan sendiri memberikan vonis kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, baik itu pelecehan seksual, baik itu perampokan, pembunuhan, kejahatan terorisme dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Begitupun juga bentuk-bentuk perlindungan hukum yang lain, karena perlindungan hukum ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak yang dilanggar kemudian dapat diadili dan dapat ditegakkan dengan keadilan yang sebaik-baiknya. Karena hukum memberikan keadilan itu artinya adalah untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status maupun jabatan subjek hukum. Jadi sebenarnya banyak berbagai contoh perlindungan hukum yang diberikan oleh warga negaranya, karena memang hak-hak warga negara itu harus dipenuhi, bukan kemudian dilanggar. Begitu ya. Baik begitu juga di ranah hukum administrasi negara. Di ranah hukum administrasi negara, perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negaranya itu misalkan berkaitan tentang pencemaran atau pelanggaran lingkungan hidup, yang itu juga diakibatkan karena terbitnya suatu keputusan yang diberikan oleh dinas perizinan, misalkan seperti itu. Ada payung hukumnya, yaitu undang-undang tentang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan aturan perizinan yang berkaitan tentang lingkungan, itu harus mempertimbangkan dan melihat, menguji juga undang-undang lingkungan hidup seperti apa mengaturnya. Ketika terlanggar, secara otomatis ada sanksi di dalam undang-undang tersebut. Ketika pemerintah maupun warga masyarakat melanggar adanya yang melanggar suatu atau bentuk suatu pelanggaran yang berkaitan tentang lingkungan, itu artinya diadili di dalam undang-undang lingkungan hidup. Begitu pula ada juga undang-undang tentang kepegawaian. Undang-undang kepegawaian jelas melindungi pegawai tenaga kerjaan yang mana ketika bekerja itu juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika melanggar ya jelas ada undang-undangnya sendiri yang mengatur. Ada undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang kepegawaian, undang-undang tentang tentang pegawai negeri sipil seperti itu. Nah, semua itu sudah ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Baik begitu ya Tolipin ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari siapa ini? Oke, dari Lalita. Dari Lalita bertanya berkaitan tentang kenapa asas legalitas di dalam hukum administrasi negara itu ada dan diperlukan, Bu? Ya, oke. Karena mungkin teman-teman tahu asas legalitas itu lebih ditekankan atau mungkin diulas
ketika teman-teman pelajari dalam hukum pidana begitu ya, maupun hukum perdata. Kenapa juga hukum administrasi negara juga memerlukan asas legalitas ini. Oke. Jadi asas ketika kita membahas tentang asas legalitas, kita coba untuk mengkaji atau membahas berkaitan tentang maknanya secara umum terlebih dahulu ya. Jadi memang kalau asas legalitas secara umum adalah merupakan suatu perbuatan yang harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap apapun perbuatan, setiap apapun tindakan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, asas legalitas ini tidak hanya dikenal dalam pidana, tetapi juga ada di dalam ranah administrasi negara, di mana kita dapat mengetahui dasar hukumnya. Kita dapat membaca, teman-teman dapat membaca di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang kemarin Ibu pernah share. Itu bisa silahkan dibaca dalam pasal 5 huruf A, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014. Selain itu juga teman-teman juga dapat melihat di Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang terbaru, itu juga membahas berkaitan tentang bagaimana asas legalitas ketika asas tersebut juga dilanggar di dalam ranah administrasi negara. Karena di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa ketika badan atau pejabat tata usaha negara itu melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, maka si pejabat tersebut dapat dikenakan suatu akibat hukum. Apa akibat hukumnya? Yaitu bisa diselesaikan di ranah atau jalur pengadilan tata usaha negara. Jadi ini merupakan suatu hal atau faktor yang sangat penting mengapa seseorang itu ketika melakukan atau menyelenggarakan suatu perbuatan atau tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kenapa dibutuhkan di administrasi negara? Ya karena memang ini kan juga di lingkungan pemerintahan, administrasi negara kan di lingkungan pemerintahan. Artinya suatu organ pemerintah itu juga dalam melaksanakan fungsi dan jabatannya itu juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Karena ketika tidak, yaitu ketika terlanggar, maka ada konsekuensi atau akibat hukumnya. Nah, di dalam hal asas legalitas ini mengandung makna bahwa setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan itu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, itu. Jadi arti atau definisi secara spesifik terkait tentang asas legalitas di dalam hukum administrasi negara sudah spesifik. Jadi yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan itu harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Sehingga terakomodir juga di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu tadi tentang administrasi pemerintahan, gitu ya. Sehingga juga di dalam administrasi peraturan perundang-undangan ini juga menjadi asas legalitas ini juga menjadi salah satu alasan yang sangat pokok ketika seseorang ingin mempermasalahkan si pejabat tersebut ke ranah pengadilan tata usaha negara. Karena di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara itu menyebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jelas ya dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Petun. Jadi badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan pemerintahannya itu harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu realita. Jadi betapa memang pentingnya asas legalitas ini juga diterapkan di lingkup hukum administrasi negara. Oke, akan saya lanjut. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dari Paskalis. Paskalis ini bertanya berkaitan tentang sanksi juga ya, sanksi dalam HAN. Sanksi adalah alat yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi ketidakpatuhan terhadap kewajiban
Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sanksi yang diberikan dari pemerintah ke pejabat atau dari pemerintah ke masyarakat? Baik, berarti ini berkaitan tentang pemberian sanksi, apakah dari pemerintah ke pejabat atau dari pejabat ke pemerintah itu seperti apa, maupun prosedur dalam pemberian sanksi. Nah, sebelum saya sampaikan berkaitan tentang hal yang spesifik ditanyakan oleh Paskalis, kita harus tahu terlebih dahulu secara umum bagaimana perbuatan pemerintah yang dapat dikenai sanksi atau perbuatan pemerintah yang berkaitan tentang kemudian nanti dapat dijatuhi adanya suatu semacam sanksi, begitu ya. Ini saya ulas yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa ada 3 macam perbuatan pemerintah itu. Yang pertama, perbuatan pemerintah dalam bidang perbuatan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan atau regeling. Kemudian yang kedua, perbuatan pemerintah dalam penerbitan keputusan atau basiking. Dan yang ketiga, perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan. Jadi ketiga hal perbuatan pemerintah ini ada beberapa macam sanksi yang memang kemudian nanti dapat dijatuhkan. Baik itu sanksi dalam arti atau ranah bersifat publik ataupun sanksi dalam ranah sifatnya private, gitu ya. Jadi pemerintah itu dapat dianggap di sini ketika melupakan suatu perbuatan, pemerintah itu melakukan adanya perbuatan melawan hukum, melanggar adanya suatu hak atau subjek yang lain. Nah, jadi penguasa tersebut ketika melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka penguasa dapat dikenakan adanya suatu ancaman yang mana ancaman tersebut berupa sanksi yang diberikan. Jadi ketika penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik, ya berarti dapat diselesaikan di ranah publik, aturan-aturan yang berkaitan dengan publik. Ketika perbuatan pemerintah tersebut ke ranah private, maka ya diselesaikan atau ditempuh dengan menggunakan jalur secara private atau perdata, seperti itu ya. Nah, oke. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Saya tekankan lagi bahwa di sini kedudukan pemerintah itu tidak jauh berbeda juga dengan kedudukan masyarakat biasa. Jadi adanya persamaan hukum kan yang saya sampaikan sebelumnya. Adanya asas persamaan hukum itu ada juga di dalam lingkup pemerintahan. Jadi persamaan hukum, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah itu dalam kapasitasnya di sini sebagai wakil dari badan publik dilakukan melalui peradilan umum. Saya ulangi ya, ketika pemerintah melakukan perbuatan hukum yang mana mewakili rakyat atau masyarakatnya, maka terhadap tindakan hukum pemerintah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah tersebut kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik. Nah, kemudian penyelesaiannya dapat dilakukan atau ditempuh melalui peradilan umum. Kemudian, ketika kedudukan pemerintah dalam hal ini berkaitan tentang ranah privat, berarti ya penyelesaiannya ditempuh melalui jalur perdata, seperti itu. Nah, kedudukan pemerintah dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Nah, konteks ini juga terdapat di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana adanya kesamaan kedudukan di muka umum atau asas equality before the law. Jadi maupun baik pemerintah maupun rakyat biasa itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Jadi pemerintah itu juga bisa diberikan sanksi berupa dalam dia dalam menjalankan jabatannya, bisa juga diberikan sanksi ketika menjalankan sesuai dengan kondisi pribadi dari pemerintah tersebut, seperti itu. Jadi sanksi yang diberikan di sini nanti tergantung dari bagaimana perbuatan hukum pemerintah tersebut dilakukan, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Jadi ketika misalkan pemerintah
di sini lingkupnya adalah pejabat di kecamatan. Jadi di kecamatan misalkan Dinas Pegawai Negeri Sipil ya, melakukan pelanggaran adanya mungkin pelanggarannya itu adalah tidak ketika memberhentikan stafnya atau anggotanya itu tidak berdasarkan pada prosedur yang berlaku, prosedur yang ada seperti itu ya. Nah, kemudian siapa yang berhak untuk memberikan sanksi kepada camat tersebut? Yang berhak adalah orang yang menduduki jabatan di atasnya. Siapa? Camat. Dan siapa atasannya yang ada di atasnya atau pengawasnya. Nah, di situ adalah di mana camat, kepala desa, kelurahan itu ada di bawah dari instansi kabupaten atau kota. Nah, artinya bupati berhak untuk memberikan sanksi atau berhak untuk memberikan suatu keputusan ketika pejabat yang ada di bawahnya melakukan suatu adanya pelanggaran. Begitu juga ketika misalkan bupati ini melakukan adanya suatu pelanggaran, maka instansi yang di atasnya pun juga berhak untuk memberikan sanksi atau teguran yang diberikan kepadanya. Seperti itu ya. Jadi memang itu pemberian sanksi itu berdasarkan kepada kewenangan yang ada atau hierarki yang ada. Tergantung kepada lingkup instansinya seperti apa. Nah, itu yang juga kemarin Ibu pernah sampaikan bahwa berkaitan tentang ranah private dan ranah publik. Perlindungan hukum dalam bidang publik itu seperti apa dan perlindungan hukum di ranah perdata itu seperti apa. Mungkin kalau mau Ibu ulas bahwa perlindungan hukum dalam bidang publik itu kan juga perlindungan hukum yang memang di mana di sini kita ada membedakan secara preventif dan secara represif seperti itu ya. Perlindungan secara publik itu represif sendiri kan artinya perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat, di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah itu dikeluarkan. Ini misalkan di ranah publik. Nah, itu perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat, itu rakyat dapat mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah itu dikeluarkan. Itu dalam ranah preventif. Kemudian kalau dalam ranah represif itu untuk menyelesaikan suatu sengketa. Ketika adanya suatu sengketa, ya prinsip perlindungan hukum yang diberikan terhadap tindakan pemerintah tersebut ya kemudian berkonsep pada balik lagi, kemudian berkonsep pada asas equality before the law itu tadi, bahwa semua mendapatkan perlindungan hukum yang sama, mendapatkan akibat hukum yang sama. Jadi tidak membeda-bedakan. Ketika memang pemerintah melakukan adanya suatu pelanggaran ya setiap orang pejabat yang berwenang di sini artinya dapat memberikan suatu sanksi kepadanya. Begitu ya, Pak Sekalis ya. Oke, semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada dari siapa ini? Ulil, dari Ulil ya. Dari Ulil bertanya, sebentar. Oke, Assalamualaikum, izin bertanya Bu. Dalam materi perlindungan hukum itu hal-hal apa saja yang menjadi indikator, khususnya indikator yang paling menunjukkan bahwa pemerintah itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga diharuskan adanya pertanggungjawaban pemerintah dalam hal yang dibebankan kepada pejabat pemerintah karena perbuatannya tersebut. Oke, jadi di sini tidak lain juga berkaitan sama apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa perbuatan hukum pemerintah yang kemudian menyebabkan pemerintah itu diharuskan untuk mempertanggungjawabkan apa yang memang dia lakukan, begitu ya. Oke, konkretnya saja ya, Ulil ya. Jadi kapan pemerintah itu harus dikenakan suatu pertanggungjawaban? Jadi bahwasanya di dalam Undang-Undang Petun 51 tahun 2009 tadi menyebutkan atau menjelaskan pemerintah dapat digugat
atau dapat di istilahnya apa ya, untuk mempertanggungjawabkan dari apa yang dilakukannya itu bisa dilakukan dengan pengajuan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagaimana tercantum atau terdapat di Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebentar saya coba. Nah, alasan mengajukan gugatan itu terdapat dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang petun. Jadi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud yaitu jelas pemerintah tersebut dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikatornya yang pertama itu. Jadi katun yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, katun atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi konkretnya itu ada dua indikator yang jelas dan pasti pemerintah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini jelas terdapat dalam pasal 53 ayat 1 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi di dalam ketentuan pasal tersebut juga dijelaskan juga dalam ayat 2 huruf A-nya bahwa suatu surat keputusan tata usaha negara itu dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Misalnya, ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan, pegawai yang bersangkutan itu harus diberi kesempatan untuk membela diri. Kalau ada keputusan tun yang tidak memberikan kesempatan tersebut kepada pegawai tersebut untuk membela diri, maka tun tersebut akan bertentangan karena kalau ada keputusan tun yang tidak memberikan kesempatan tersebut sebelum keputusan tun dikeluarkan, maka keputusan tun itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana bersifat prosedural atau formal. Begitu ya. Selain bersifat prosedural atau formal itu juga bertentangan juga dengan substansi. Jadi sifatnya tadi yang pertama ketika katun itu bertentangan atau dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal, kemudian yang kedua katun tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansi. Artinya itu yang bertentangan dengan isi dari apa yang dikeluarkan oleh pejabat. Contohnya suatu keputusan di tingkat banding administratif yang salah menyatakan bahwa gugatan penggugat itu diterima atau tidak diterima. Bahwa misalkan di dalam proses suatu tahapan banding administratif tersebut yang dengan salah itu kemudian menyatakan penggugat diterima atau tidak diterima itu tidak benar. Jadi substansinya di dalam substansinya tersebut tidak kemudian serta-merta menyatakan hal tersebut. Jadi ada prosedur atau hal lain yang memang harus dinyatakan. Tidak kemudian langsung menyatakan bahwa gugatan penggugat diterima atau tidak diterima. Tapi harus ada bukti-bukti lain yang mendukung terkait tentang hal tersebut. Nah ini berkaitan tentang catat substansinya. Jadi begitu ya, Ulil ya. Jadi ada memang dua indikator yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu indikator yang pertama, perbuatan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara bertentangan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua, dalam mengeluarkan surat keputusan itu pemerintah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oke, begitu Ulil. Langsung lanjut saja, kemudian pertanyaan ke berikutnya. Kayak pertanyaan dari Isma. Isma menyatakan bertanya berkaitan tentang maksud dari wewenang terikat. Oke, ini berkaitan tentang wewenang terikat. Bahwa wewenang itu bersifat terikat. Itu salah satu dari sifat wewenang, begitu ya, Isma ya. Artinya bahwa wewenang yang harus sesuai
dengan aturan dasar yang menentukan waktu, kemudian keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk juga rumusan dasar isi dari keputusan yang harus diambil. Nah, untuk menguatkan itu, jadi dalam teori wewenang hukum administrasi negara, wewenang merupakan landasan yang utama yang memang harus ditekankan di dalam hukum administrasi negara. Sebab dalam wewenang itu mengandung hak dan kewajiban, mengandung unsur hak dan kewajiban. Sehingga wewenang terikat ini menjadi salah satu sifat dari wewenang, yang mana sifat terikat ini harus sesuai dengan aturan dasar yang ada jelas waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan. Untuk menguatkan hal tersebut, jadi sebelumnya juga secara umum mungkin perlu diketahui oleh Isma dan teman-teman yang lainnya bahwa wewenang dapat dideskripsikan sebagai suatu kekuasaan hukum. Artinya bahwa tindakan yang sah adalah sesuai dengan atau berdasarkan kepada wewenang yang dimilikinya. Sehingga tindakan tersebut akan mendapatkan kekuasaan hukum atau memiliki kekuatan hukum yang berlaku atau inkrah ketika seseorang menjalankan tindakannya dengan sah. Begitu ya. Jadi wewenang tadi dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Artinya tindakan yang sah yang berdasarkan kepada aturan atau berdasarkan pada wewenang yang dimilikinya yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, dilihat dari segi hukum administrasi di sini pemerintah itu baru dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Artinya keabsahan atau sah tidaknya pemerintah dalam melakukan tindakan itu ya berdasarkan kepada wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu ya Isma ya. Ini Ibu lebih perjelas lagi. Jadi menurut pendapat juga dari salah satu ahli hukum administrasi negara yaitu Dr. F.S. Marbun, ini juga salah satu dosen juga di Fakultas Hukum UII, bahwa beliau menyatakan wewenang itu mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang kemudian untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Jadi dalam melakukan wewenang tersebut harus memiliki beberapa macam sifat. Salah satunya adalah sifat terikat itu. Lain halnya juga ada sifat yang ada istilahnya express in lit. Kemudian juga sifatnya jelas maksud dan tujuannya. Sifatnya terikat pada waktu tertentu, seperti itu. Nah, jadi sifat terikat itu masuk ke dalam ranah sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh pejabat dalam melakukan suatu kewenangannya. Jadi wewenangnya itu juga harus berdasarkan pada waktu, kemudian berdasarkan kepada kondisi atau keadaan bagaimana suatu kewenangan itu dilakukan. Jadi harus jelas. Seperti itu ya, Isma ya. Semoga dapat dipelajari dengan baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pipit ya. Oke, pertanyaan dari Pipit. Izin bertanya Bu mengenai teori pertanggungjawaban oleh Greenberg dan Fechting. Manakah yang berlaku di Indonesia hingga saat ini? Oke, jadi menurut Ibu ya Nak, di Indonesia memang menerapkan dua teori tersebut, baik dari Greenberg dan Fechting maksud saya. Jadi dua teori pertanggungjawaban ini saling berkesinambungan dan melengkapi. Bagaimana yang Ibu paparkan sebelumnya bahwa teori
votes personel sama votes de service ya waktu itu ya Ibu sampaikan. Nah itu dua teori tersebut teori yang kemudian dikuatkan dengan adanya prinsip-prinsip. Jadi ada secara umum mengenai teori-teori tersebut, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum itu ada beberapa macam. Ada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Kemudian ada juga prinsip yang mana praduga untuk selalu bertanggung jawab. Ada juga prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab dan prinsip-prinsip yang lainnya. Jadi dengan adanya dua teori tersebut kemudian dikuatkan adanya suatu prinsip-prinsip yang mana secara umum hukum itu juga harus bersangkutan atau berkaitan tentang prinsip-prinsip yang ada ini. Di mana salah satunya Ibu bisa jelaskan berkaitan tentang prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Jadi prinsip yang tanggung jawab ini berdasarkan kepada unsur kesalahan yang mana dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini lingkup kaitannya adalah pemerintah. Jadi prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum. Nah kalau untuk prinsip unsur kesalahan ini kan lebih tepatnya ada di dalam hukum pidana atau perdata ya. Sebenarnya unsur-unsur tersebut biasanya ada dalam ranah pidana atau perdata. Namun misalkan dalam kitab hukum perdata, kita undang-undang hukum perdata, khususnya ada di dalam pasal 1365, 1365, 1366, di mana prinsip ini prinsip yang menyatakan bahwa seseorang itu baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Itu sudah jelas di dalam pasal 1365 terkait tentang perbuatan melawan hukum, bahwa bila mana seseorang melakukan suatu perbuatan dia harus dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum jika memang ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 ini ada unsur-unsurnya, unsur perbuatan, ada unsur kesalahan, dan ada unsur kerugian yang diderita, serta yang terakhir adanya hubungan kausalitas berdasarkan kepada kesalahan. Ini masuk dalam perbuatan hukum di ranah hukum perdata. Dan di dalam hukum administrasi pun juga, di dalam pemerintah melakukan suatu perbuatan melawan hukum itu juga memang harus berdasarkan pada unsur-unsur yang ada di dalam lingkup administrasi. Karena apa? Karena di dalam hukum administrasi itu ranah atau sistem peradilannya hampir sama dengan sistem peradilan yang ada di bidang perdata, seperti itu. Jadi pertanggungjawabannya yang dibebankan oleh dan ditanggung juga oleh pemerintah itu juga berdasarkan kepada sistem yang diperiksa melalui sistem peradilan hukum acara perdata. Artinya bahwa teori pertanggungjawaban yang dikeluarkan baik Cranberg ataupun Vechting itu memang keduanya saling keterkaitan dan saling melengkapi. Baik yang mana dikatakan teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah melakukan atau melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Nah, dari teori tersebut kemudian timbul adanya suatu pertanggungjawaban. Kemudian yang lain juga teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Jadi menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya kerugian yang ditimbulkan itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, yang mana nanti sanksi yang ditimbulkan juga sanksi yang diberikan apakah sanksi berat atau ringan. Seperti itu. Begitu ya, Pipit, semoga dapat dipahami dengan baik. Oke. Langsung saja kemudian lanjut lagi biar semakin mempersingkat waktunya. Mohon maaf kalau kali ini saya memaparkan terlalu lama karena memang beberapa pertanyaan teman-teman juga perlu jawaban yang jelas pula. Oke, ini kemudian pertanyaan dari Reni. Aku izin bertanya, bagaimana jika seseorang pejabat pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan AAUPB
apa yang bisa kita lakukan jika pemerintah tersebut melakukan seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa memang prinsip AAUPB ini sangat penting. Seperti yang saya katakan di dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tadi tentang alasan mengajukan gugatan. Salah satunya adalah pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga asas ini memang sangat urgent dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi seorang pejabat pemerintah itu harus menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika pemerintah tersebut tidak menjalankannya dengan baik, maka itu melanggar prosedur dan melanggar tata cara aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 51. Konsekuensi atau akibat hukumnya yang ditimbulkan dari perbuatan pemerintah tersebut yaitu nanti dapat diadili atau diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian nanti mendapatkan sanksi yang timbul dari akibat tersebut. Bisa jadi sanksi yang sangat berat nanti yang diberikan oleh pejabat ketika pejabat tersebut ditetapkan dalam putusannya melanggar aturan dalam menerbitkan ketetapan tersebut dan ketetapan tersebut ternyata kemudian dibatalkan, maka konsekuensi hukumnya adalah pemerintah tersebut, pejabat atau organ pemerintah tersebut dapat dicabut tugas tupoksinya sebagai pejabat pemerintah. Itu sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pemerintah tersebut, seperti itu ya. Karena memang saya ulas kembali fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah itu sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah itu sendiri dalam menjalankan jabatannya dalam rangka mewujudkan good government, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Jadi AAUPB ini merupakan salah satu dari sekian banyak sumber hukum baik dalam administrasi negara maupun peradilan administrasi di Indonesia yang mana salah satu prinsip kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat menolak suatu perkara atau sengketa dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Sehingga asas umum pemerintahan yang baik ini merupakan salah satu sebagai sumber hukum yang dijadikan pegangan oleh hakim. Begitu ya. Ini yang bisa saya jelaskan. Kemudian pertanyaan lagi tadi dari Fahrul. Oke, Fahrul bertanya terkait tentang apa ini? Oke. Dalam penegakan hukum administrasi negara terdapat pengawasan politik. Jadi jika pengawasan politik ini melakukan kesalahan dalam bertugas atau melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya, siapakah yang berhak memberikan hukuman terhadap pengawas ini? Oke. Jadi di sini kita perlu melihat hierarki dari jabatan si pemerintahan tersebut, begitu ya, Pak Harul ya. Jadi ini berdasar kepada kasus yang dilakukan oleh pejabat atau oknum yang melakukannya siapa. Kemudian nanti yang berwenang menjatuhkan sanksi itu siapa. Misalkan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalkan pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah atau kepala daerah atau anggota DPR, perangkat daerah, PNS, sampai dengan kepala desa. Namun selain hal tersebut, pengawasan ini dilakukan dari lingkup terkecil sampai lingkup paling tinggi. Misalkan siapa yang mengawasi atau membawahi dari lingkup atau instansi yang ada di bawahnya dalam lingkup pemerintahan daerah, artinya pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi lini-lini yang ada di bawahnya. Sehingga keputusan nanti untuk memberikan sanksi atau hukuman yang diberikan itu berdasarkan pada jabatannya. Ketika kepala desa melakukan pelanggaran terhadap pemberhentian stafnya, artinya pejabat yang berhak untuk mengawasi itu adalah lingkupnya kabupaten atau bupati di situ. Maka bupati ketika mengetahui hal tersebut perlu mempertanyakan atau mengulas permasalahan tersebut. Ketika terindikasi melakukan pelanggaran, artinya bupati tersebut berhak untuk memberikan hukuman atau sanksi yang telah dilakukan oleh
oknum atau pejabat pemerintah tersebut. Seperti itu ya. Jadi ada birokrasinya tersendiri. Nah, seperti kita tahu bahwa mungkin ini untuk tambahan, pengawasan sendiri ada dua bentuk, pengawasan internal maupun eksternal. Nah, pengawasan internal ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh internal pemerintahan. Artinya pengawas tidak terpisah dari instansi pemerintahan. Hanya memiliki badan atau wewenang tersendiri dalam menjalankan roda kepemerintahannya. Jadi, misalkan contohnya mungkin Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. BPKP ini merupakan badan yang menjalankan atau proses pengawasan pemerintahan dalam hal birokrasi. BPKP merupakan instansi pemerintah yang secara internal itu memahami anggaran pemerintah dalam penggunaan untuk pembangunan dari perencanaan hingga pelaksanaannya, terutama oleh birokrasi seperti implementator terhadap kebijakan tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa fokusnya dalam pengawasan penggunaan anggaran pemerintahan itu di lingkup internal. Dan di sini auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yaitu hanyalah BPKP. Kemudian pengawasan internal juga dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Itu juga kenapa? Karena Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara ini mengawasi aparat pemerintahan, di mana ketika mendapatkan laporan dari pimpinan, maka wajib menyikapi dengan melaporkan ke penegak hukum. Sebagai instansi pemerintah, Menpan ini khususnya deputi yang menduduki bidang pengawasan dapat dikatakan juga bertindak sebagai pengawas internal. Jadi di dalam lingkup pemerintahan itu juga ada pengawas internal sendiri. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, pengawas eksternal pun juga ada dari pihak luar. Jadi tergantung, jadi nanti suatu perbuatan hukum tersebut bisa diselesaikan di ranah internal atau bisa sampai ke tahap eksternal. Begitu ya, Pak Harul ya. Begitu juga dengan pengawasan eksternal. Oke, akan saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari siapa ini? Ya, teman-teman, kalau misalkan sudah bosan mendengarkan dari apa yang saya sampaikan, ini video bisa sambil dijeda, jadi tidak langsung didengarkan, tidak masalah, agar nanti teman-teman bisa merefresh kembali. Dari Nur Laili ya. Nur Laili ada satu tanggapan dari Aga. Terima kasih Aga sudah menanggapi. Laili menanyakan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum dalam HAN pada sebuah kasus pidana yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan hukum dalam HAN pada sebuah kasus pidana yang dilakukan oleh pemerintah? Oke, misalkan ini aspek hukum administrasi yang kemudian dapat ke ranah pidana juga, begitu ya Laili ya. Aspek hukum administrasi negara dan pidana, misalkan dalam penyalahgunaan wewenang. Karena penyalahgunaan wewenang sendiri juga masuk ke ranah pidana, masuk ke dalam ranah tindakan tipikor ya, tindak pidana korupsi. Tapi juga penyalahgunaan wewenang juga bisa diindikasikan juga masuk ke ranah administrasi, tapi itu mungkin bisa diselesaikan secara internal. Yang paling pokok berkaitan tentang permasalahan penyalahgunaan wewenang dalam hal masuk ke ranah tindak pidana korupsi, itu yang masuk ke ranah pidana. Jadi penyelesaiannya itu nanti berdasarkan kepada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang masuk dalam ranah HAN, yaitu diselesaikan secara administratif. Tapi kalau masuk ke ranah pidana, ya diselesaikan secara pidana, berkaitan apakah benar-benar melanggar unsur-unsur yang ada yang dikatakan sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang. Ketika misalkan pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara, itu bisa diselesaikan di tingkat administrasi pemerintahan. Tetapi jika ditemukan niat jahat dalam melakukan pelanggaran kemudian merugikan uang negara, itu masuk ke ranah pidana atau korupsi. Sehingga memang ini penting kiranya untuk benar-benar mensinkronkan unsur-unsur yang ada dalam pidana dengan unsur-unsur yang ada dalam hukum administrasi negara. Seperti itu ya. Jadi ketika penyalahgunaan wewenang itu masuk ke dalam ranah administratif, masyarakat bisa melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang kepada aparat penegak hukum dan berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah.
jika yang melakukan oleh pemerintah. Namun ketika terindikasi adanya pelanggaran pidana, maka ditangani aparat penegak hukum. Jadi kalau terindikasi masuk ke ranah administrasi, maka diselesaikan melalui pengawas internal pemerintahan. Tapi kalau masuk ke ranah pidana, maka oleh aparat penegak hukum, seperti itu. Nah, penyalahgunaan wewenang ketika ditinjau dari hukum administrasi negara itu terdapat di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Silahkan nanti dicek, dibaca kembali begitu ya. Ketika pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh pengawas internal pemerintah atau APIP. Nah, kemudian hasil pengawasan APIP dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sehingga ketika terindikasi pelanggaran administratif ya diselesaikan di lingkup internal pemerintahan terlebih dahulu dengan nanti mengeluarkan berbagai hasil pengawasan tersebut. Nah, badan atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan dari APIP tadi dapat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi ini nanti berdasarkan kepada perbuatan hukum pemerintahannya seperti apa, begitu ya, Laili ya. Jadi bisa diselesaikan di ranahnya masing-masing. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya akan saya lanjut saja. Dua pertanyaan terakhir dari Fikri. Oke, Fikri bertanya, seperti apa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat juga dapat dipidana? Lalu bagaimana kalau yang bersangkutan melakukan diskresi? Bukankah kalau ada ancaman pidana pejabat menjadi takut ketika akan melakukan diskresi? Pada tujuan diskresi sendiri baik. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Oke, ini berkaitan tentang diskresi ya. Kalau terkait tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang dapat dipidana, tadi sudah saya sampaikan. Kalau berkaitan tentang diskresi, ini kan merupakan suatu keputusan tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi diskresi ini merupakan suatu alternatif dalam memberikan pilihan ketika pemerintah tersebut menemukan ternyata ada perundang-undangan yang tidak mengatur, tidak lengkap, dan tidak jelas, maka pejabat pemerintah berwenang untuk mengeluarkan adanya diskresi ini. Nah, pejabat pemerintah yang dimaksud ini kalau berkaitan tentang lingkup pemerintahan, diskresi ini adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Berbeda dengan diskresi yang ada di lingkup pidana ya, begitu ya, Fikri ya. Kalau di dalam pidana memang tidak ada istilahnya win-win solution. Di dalam pidana itu harus diusut tuntas unsur-unsurnya. Kalau memang unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka diperiksa lebih lanjut. Diskresi di dalam pidana itu dapat diberikan hanya di beberapa kasus tertentu saja. Misalkan kasus tentang anak, itu bisa diterapkan adanya diskresi. Kemudian berkaitan tentang mungkin yang diawali dengan adanya suatu kesepakatan jual beli, kemudian terindikasi adanya suatu bentuk penipuan atau penggelapan, kemungkinan bisa dimungkinkan adanya suatu diskresi. Nah, kalau di dalam lingkup administrasi negara itu diskresi adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika di dalam peraturan undang-undangnya itu tidak mengatur seperti itu. Nah, kalau di pidana kan sudah jelas, di dalam KUHP itu beberapa hal pasal-pasalnya sudah ditetapkan dengan jelas ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana, kemudian memenuhi unsur-unsurnya, maka dapat diproses lebih lanjut.
Nah, berbeda ketika pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan atau ketetapan, ternyata peraturan perundang-undangan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak ada mengaturnya sama sekali, maka pemerintah dapat mengeluarkan diskresi tersebut. Begitu ya, agar dapat dibedakan. Nah, berkaitan dengan diskresi, di sini dapat dipelajari lagi, dibaca lebih lanjut dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 89. Dalam pasal ini untuk menyelenggarakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, maka dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan adanya suatu diskresi. Nah, diskresi ini sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu merupakan suatu keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur, tidak jelas, dan tidak lengkap, kemudian adanya stagnasi pemerintahan. Sehingga diskresi ini bisa diterapkan di lingkup pemerintahan. Gitu ya. Semoga jelas, Fikri. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari Silvi. Oke, saya buka dulu. Izin bertanya, Bu, dalam membuat keputusan pemerintahan memang mempunyai wewenang, dan dalam membuat keputusan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang, asas legalitas, AOPB, dan semisal pemerintah tidak membuat misal pemerintah sudah membuat keputusan sesuai dengan undang-undang, asas legalitas, dan AOPB, tetapi masyarakat menolaknya, apa bisa keputusan tersebut dibatalkan? Nah, ini Silvi. Seseorang itu dapat menolak atau tidak menerima suatu keputusan itu harus berdasarkan dengan alasan-alasan yang jelas. Nah, ketika pemerintah sudah jelas terbukti mengeluarkan keputusan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas peraturan perundang-undangan, kemudian sesuai dengan asas legalitas, ya masyarakat tidak bisa untuk menolak keputusan tersebut. Begitu ya konkretnya ya, Sylvia. Karena walaupun masyarakat mempunyai hak dalam menentang atau dalam menolak suatu putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat itu harus benar-benar mempunyai dalil atau alasan yang jelas seperti itu. Nah, ini pemerintah itu dalam melakukan suatu pelanggaran, misalkan ya, masyarakat dapat menolak atau masyarakat dapat tidak menerima keputusan tersebut ketika mungkin pemerintah telah keliru dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Paling tidak dalam menyatakan bahwa kekeliruan di dalam keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya karena luasnya wewenang pemerintah, peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap, serta kurangnya petunjuk pelaksanaan. Nah, lebih lanjut terdapat ketidaksesuaian ataupun paling tidak ada 4 prinsip yang digunakan untuk melihat kekurangan dari keputusan tata usaha negara tersebut. Yang pertama, keputusan tata usaha negara itu keliru. Yang keliru tersebut dapat ditinjau dan ditarik kembali oleh pejabat pembuatnya sepanjang tidak ada aturan yang melarang. Jadi sepanjang tidak ada aturan yang melarang, katun yang keliru itu dapat ditinjau dan ditarik kembali oleh pejabat yang membuatnya. Kemudian yang kedua, pembatalan. Nah, ini pembatalan keputusan tata usaha negara itu didasarkan pada bentuk dan tata cara penerbitannya. Apabila aturan mengenai tata cara pembatalan katun itu tidak tersedia. Jadi katun yang dapat dicabut itu apabila terdapat, jadi konkretnya Sylvia, apabila terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan atau cacat substansi. Nah, masyarakat itu bisa membatalkan atau
menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diterima ketika memang sudah terbukti bahwa katun tersebut cacat wewenang, prosedur, dan substansi. Begitu ya, cacat substansi. Mungkin saya perjelas di sini bahwa keputusan tersebut tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Fakta-fakta yang ada dan syarat-syarat yang ada itu tidak berdasar pada hukum. Kemudian keputusan tersebut dapat merubah dan keputusan tersebut dapat membahayakan, merugikan kepentingan umum, serta keputusan yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dari isi keputusan tersebut, sehingga tidak serta-merta masyarakat tersebut kemudian bisa menolak atau menyatakan tidak menerima keputusan tersebut. Masyarakat harus mempunyai landasan atau alasan yang sah ketika menyatakan surat keputusan tersebut bisa dibatalkan. Karena pembatalan itu pun juga tidak serta-merta masyarakat dapat menyatakan, oh ini batal tidak diterima, tidak. Karena ada lembaga atau instansi sendiri yang berwenang untuk menyatakan keputusan dapat diterima, dibatalkan ataupun tidak dapat diterima, itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Masyarakat bisa menyampaikan hal tersebut ke ranah yang lebih tinggi, ke ranah atau wadah yang membawahi itu, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu ya Sylvia ya. Oke. Dari Sylvia, ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memuaskan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan masih ada hal yang dirasa kurang atau tidak dapat dipahami, karena memang dalam menyampaikan ini Ibu juga mempunyai keterbatasan, dan memang lebih baiknya kita bisa berdiskusi atau adu argumen secara langsung, karena memang masih keterbatasan ini, tapi tidak menjadikan lunturnya semangat teman-teman untuk tetap mau belajar, untuk semangat mempunyai istilahnya itu suatu ketertarikan untuk tetap belajar terus, begitu ya. Oke, yang dapat Ibu sampaikan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ingin didiskusikan kembali, kita dapat bertemu di sesi yang selanjutnya. Sesi selanjutnya hari Selasa, tanggal 15 Juni kita bertemu tatap muka secara sinkron. Saya tunggu untuk presentasi dari Aganaya dan presentasi dari Andi Redani. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.